Di dalam mobil terlihat seorang anak bersama ibunya, hendak pergi ke suatu tempat. Namun nasib berkata lain, mobil tersebut mengalami sebuah kecelakaan. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Sosok lelaki yang bernama Fusijin, terlihat sedih melihat istri dan anaknya mengalami kecelakaan. Seolah-olah ia sedang mendapatkan cobaan yang cukup berat, anak dan istrinya mengalami sebuah kecelakaan. Hingga si anak harus kehilangan sebelah matanya, dan istrinya yang bernama Qingli harus kehilangan ginjalnya. Namun sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Fusijin. Ternyata mata anaknya yang sebelah, dan ginjal istrinya, diberikan kepada orang lain. Karena Fusijin mencintai seorang wanita yang sudah mempunyai anak, namun anak wanita tersebut mengalami penyakit komplikasi mata dan ginjal. Alangkah kagetnya Qingli dan Nian mendengar kenyataan yang sangat pahit. Mendengar percakapan Fusijin dengan dokter, bahwasanya organ tubuh mereka yang dianggap hilang akibat kecelakaan, ternyata diambil begitu saja, oleh orang yang dianggap sosok yang sangat mencintai mereka. Setelah Fusijin meninggalkan rumah sakit, terlihat Nian dan Qingli sangat terpukul hatinya, karena telah dibohongi oleh Fusijin. Setelah kondisi Nian dan Qingli membaik, mereka pun pulang ke rumah. Terlihat Fusijin membawakan hadiah untuk mereka. Qingli yang merasa sakit hati, sedang mempersiapkan surat perceraian agar ditandatangani oleh Fusijin. Namun sebelum Fusijin menandatangani surat tersebut, ia memberitahukan bahwa Shuhan dan anaknya akan tinggal satu rumah bersama mereka. Qingli menyetujui permintaan suaminya, namun dengan syarat harus menandatangani berkas yang Qingli berikan. Tanpa ragu-ragu Fusijin menandatangani berkas tersebut, dan dia tidak mengetahui bahwa berkas tersebut adalah surat persetujuan perceraian. Sambil tersenyum bahagia, Fusijin berpamitan kepada anak istrinya, yang ia anggap bahwa mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Setelah Fusijin pergi, Nian terlihat hendak menyobek buku catatannya. Ternyata setelah dibaca oleh Qingli, catatan tersebut berisi tentang kesedihan setelah kehilangan matanya. Di sekolah pun dia dibuli oleh rekan-rekannya. Tentu saja hal itu membuat Qingli semakin merasa bersedih. Beberapa jam berlalu, Shuhan perempuan yang Fusijin cintai, sudah datang bersama anaknya bernama Mumu di rumah Fusijin. Tidak lama berselang, Qingli dan Nian datang menghampiri. Terlihat Shuhan memanas-manasi Qingli. Sementara itu Nian sangat sedih melihat sosok Mumu anaknya Shuhan. Karena ia tahu bahwa matanya diambil dan dicangkokkan untuk si Mumu. Fusijin yang buta dengan cinta, tidak memperdulikan perasaan anak dan istrinya. Ternyata sikap Mumu dan ibunya tidak jauh berbeda. Ia meledek Nian karena tidak mempunyai mata. Namun si Fusijin bukan membela anak dan istrinya. Malahan ia harus memaklumi bahwa sikapnya Mumu seperti itu karena ia masih kecil. Qingli dan Nian yang tidak bisa berbuat apa-apa, memutuskan untuk pergi dari sana. Malam harinya, Qingli melihat suami dan si pelakor habis pulang bermain bersama anaknya. Fusijin yang tidak merasa bersalah malah ketawa ketiwi seolah-olah itu biasa-biasa saja. Ia tidak memikirkan kesakitan yang dirasakan oleh Qingli. Setelah Shuhan dan si ontohot Fusijin pergi, Qingli mendengar teriakan anaknya yang sedang berada di kamar. Lantas ia pun pergi menghampiri anaknya, ternyata Nian sedang dibuli oleh Mumu. Qingli menasehati sikapnya Mumu, namun anak tersebut malah mengejeknya dan menginjak penutup mata kepunyaan Nian. Tak berselang lama Shuhan datang menghampiri karena mendengar suara tangisan Mumu. Dasar pelakor tidak tahu diri, ia malah memojokkan dan meledek Nian yang membuat Qingli naik pitam dan menamparnya. Tamparan yang didapatkan Shuhan tidak membuatnya jera. Malahan ia berani mendorong Nian dengan kasar. Ketika Qingli hendak menamparnya kembali, tiba-tiba Fusijin datang menangkisnya. Lantas tanpa basa-basi, ia menampar istrinya sendiri bahkan sampai memarahinya. Ketika Fusijin mengajak Shuhan keluar dari kamar tersebut, ia sudah tidak mau mendengar panggilan dari anaknya. Lantas pergi bersama si pelakor Shuhan. Keesokan paginya Qingli bersama Nian
hendak pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak dihargai lagi, dan menyimpan surat perceraian yang sudah ditandatangani di atas meja. Sebelum King Li pergi, Shu Han mengirimkan pesan singkat berupa gambar kepada King Li. Ternyata Shu Han mengirim pesan tersebut melalui handphonenya Fu Xijin. Ia pun membalasnya dengan sedikit sinis, karena King Li tahu itu adalah perbuatan Shu Han. Balasan dari King Li seolah-olah meledek dan menghina Shu Han. Fu Xijin melihat ada sedikit kejanggalan, dia pun lantas menemui King Li. Namun sayang King Li dan Nian Nian sudah pergi dan naik ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang cincin pernikahan mereka pun dibuang begitu saja. Setelah mencari kesana kemari tidak mendapatkan hasil, Fu Xijin pulang ke rumah dengan tangan hampa. Ia menganggap bahwa King Li dan Nian Nian sudah berada di rumahnya. Namun alangkah kagetnya, ketika ia melihat surat perjanjian perceraian di atas meja. Ia baru merasakan betapa sakitnya ditinggalkan oleh anak istri. Terbayang kebahagiaan yang dulu ia alami bersama anak dan istrinya. Keesokan paginya terlihat King Li sedang bekerja di sebuah kedai. Karena tidak hati-hati ia pun bertabrakan dengan seseorang, dan hendak terjatuh. Namun tiba-tiba, sosok pria tampan menahannya dan ia pun tidak jadi terjatuh. Alangkah kagetnya King Li melihat sosok lelaki yang ada di depannya. Ternyata itu adalah pacarnya dulu waktu kuliah bernama Jiang Yanzhou. Mereka terpisah setelah Jiang memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Dan ternyata, King Li adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi pada saat itu. Setelah Jiang pergi ke luar negeri, King Li memutuskan untuk menikah dengan Fu Xijin dan mengubur cita-citanya. Ternyata berita perceraian King Li dan Fu Xijin sudah diketahui oleh Jiang. Ia pun memberikan pekerjaan kepada King Li agar ia lebih dekat, dan hendak menebus kesalahannya dahulu yang meninggalkan King Li ke luar negeri. Sementara itu, Fu Xijin yang sedang mengerjakan tugas untuk presentasi perusahaannya, didatangi oleh Mumu anaknya Shu Han. Fu Xijin yang merasa terganggu, lantas mengusirnya. Namun teriakan Fu Xijin didengar oleh Shu Han, dan mencoba menenangkannya, sambil mengajak sesuatu. Ketika Fu Xijin dan Shu Han sedang mengarungi samudera percintaan, Mumu kembali lagi ke tempat kerja Fu Xijin dan membuka laptop, tidak tahu apa yang akan ia kerjakan.